Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Happy akan mempresentasikan ide bisnis yang kami ajukan untuk lomba bisnis plan Himagri tahun 2021 ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan terlebih dahulu anggota tim dari kelompok Happy. Yang pertama ada saya, Arga Erlangga Pratama sebagai ketua tim, dan ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azim. Saya merupakan anggota dari kelompok EBI. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan BMC atau Business Model Canvas dari ide bisnis kami yang berjudul Sepakat Sekam Padi Biosilikat, pengolahan limbah sekam padi, studi kasus di Desa Rejo Tengah, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Untuk yang pertama ada key partner. Untuk key partner sendiri, kita memasarkan dan memperkenalkan produk Sepakat. Perusahaan menjalin kerjasama dengan agen penjualan obat-obatan organik dan pedagang pestisida organik yang bertujuan untuk memasarkan produk Sepakat di wilayah sekitar agen penjual obat dan pestisida tersebut, pedagang pestisida tersebut. Selain itu, juga perusahaan akan berusaha untuk memperkenalkan produk kepada petani sayur organik dengan memberikan edukasi tentang manfaat produk Sepakat bagi kesuburan tanah kepada petani sayur organik. Lalu untuk selanjutnya, key activities. Untuk aktivitas di perusahaan kami, yaitu dilakukan dalam menjalankan usaha adalah yang pertama menyediakan limbah sekam padi yang nantinya akan diolah menjadi produk Sepakat. Lalu dilanjutkan dengan proses pengolahan yang dilakukan dengan membakar sekam padi, lalu sekam yang terbakar akan dilarutkan dengan cairan HCl dan NaOH sebagai larutan pendukung. Setelah itu, setelah sudah menjadi cairan dan bercampur dengan larutan, akan dilakukan aktivitas pengemasan dan pengolahan produk agar limbah yang telah diolah dapat menarik konsumen. Pengemasan akan dilakukan menggunakan botol berisi 350 ml dan diberikan label. Kemudian aktivitas yang terakhir adalah melakukan pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk melihat hasil dari penjualan produk Sepakat, apakah menunjukkan peningkatan penjualan ataupun penurunan penjualan. Lalu untuk selanjutnya ada key research. Untuk key research ini, kami dalam menjalankan usaha sudah pasti membutuhkan banyak pihak-pihak yang mendukung, dari faktor internal maupun dari faktor eksternal perusahaan. Seperti contoh sumber daya manusia dan manajemen pemasaran. Sumber daya manusia ini adalah tenaga kerja, di mana dalam pembuatan produk Sepakat ini membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk menjalankan mesin-mesin pengolahan limbah sekam padi tersebut. Sedangkan dari segi manajemen, adalah sistem penjualan dan pemasaran yang membutuhkan jaringan internet yang lancar dan kuat guna dapat mendapatkan dan memperluas pangsa pasar serta cepat merespon pelanggan yang ingin membeli produk Sepakat ini. Kemudian untuk sistem distribusi dari produk Sepakat ini, perusahaan menggunakan transportasi darat seperti sepeda motor dan mobil. Lalu untuk value proposition, produk
produk yang ditawarkan adalah produk yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan petani, yaitu untuk memperbaiki silika tanah. Lalu, produk sepakat ini mengandung banyak silika tanah yang bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, daya sanggah batang, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Lalu, produk sepakat ini juga sangat cocok untuk digunakan oleh para konsumen atau petani untuk menyuburkan tanah. Selain itu, produk sepakat ini juga sangat cocok digunakan oleh para petani yang ingin menghemat biaya pembelian pupuk kimia yang mahal. Lalu untuk para pegawai dari perusahaan kami juga akan responsif dalam proses pemasaran dan penjualan, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama jika ingin membeli produk kami. Lalu perusahaan kami juga menerima pembelian secara COD dengan cara memesan pada perusahaan dan barang akan dikirim ke rumah pelanggan. Customer relationship, yaitu satu, memanfaatkan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Memanfaatkan sosial media Facebook, WhatsApp, dan Instagram ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan para konsumen maupun dengan calon konsumen, di mana kami juga menyebarkan iklan melalui Facebook, WhatsApp, dan Instagram, di mana nanti jika ada calon pelanggan yang tertarik, maka mereka bisa langsung saja membalas iklan yang kami upload di Facebook, WhatsApp, maupun Instagram. Dan juga yang kedua adalah memanfaatkan online store atau toko online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Di sini bertujuan untuk memperluas jaringan pemasaran kami, di mana pada saat pandemi seperti sekarang ini, penjualan di toko online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia marak dilakukan dikarenakan prosesnya yang cepat dan singkat. Dan juga untuk masalah pengiriman, kami bisa melakukan COD karena di aplikasi Shopee, Lazada, dan Tokopedia juga menawarkan jasa ongkir melalui ongkir COD. Yang selanjutnya adalah channel, yaitu ada memasang poster dan video promosi di media sosial. Media sosial yang dimaksud yaitu adalah Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Terus yang kedua, menggunakan toko dan COD dengan konsumen. Menggunakan toko dan juga COD dengan konsumen ini bertujuan agar para konsumen dapat mengetahui toko dari produk sepakat ini. Dan untuk COD kami memanfaatkan jasa kurir. Yang selanjutnya adalah customer segment, yaitu pertanian dan perkebunan, di mana sasaran konsumen dari produk sepakat ini adalah pertanian dan perkebunan, di mana memang produk sepakat ini dirancang untuk memperbaiki kandungan hara silika pada tanah. Dan kami juga menargetkan petani yang berusia 17 tahun sampai dengan 65 tahun. Dikarenakan pada saat petani berusia 17 tahun, maka produk kami bisa digunakan, atau dikarenakan produk kami juga ini merupakan salah satu pestisida maupun obat-obatan. Dan kami juga menargetkan petani dengan jenis kelamin pria dan wanita, para petani yang ingin menghemat biaya pembelian pupuk kimia, di mana produk sepakat ini akan dijual dengan murah namun dengan manfaat yang sangat banyak. Kemudian customer segment yang selanjutnya yaitu adalah petani milenial, di mana petani milenial ini merupakan petani
muda pada era industri 4.0 yang memiliki gagasan ataupun maupun kontribusi yang besar terhadap industri pertanian. Yang kedua adalah revenue stream, yaitu berasal dari modal pribadi untuk awal produksi, dikarenakan usaha yang kami jalankan merupakan usaha dari gagasan kami, maka modal yang kami peroleh atau yang kami dapat adalah modal kami pribadi. Yang kedua adalah berasal dari hasil penjualan produk. Jika produk kami sudah terjual dengan banyak dan juga sudah luas dalam hal pemasaran, maka modal akan didapatkan dari hasil penjualan produk sepakat. Yang terakhir adalah cost struktur, yaitu biaya produksi, di mana biaya yang digunakan untuk biaya produksi yang meliputi pembelian bahan utama yaitu sekam padi, larutan HCl dan KCl, lalu biaya distribusi yang meliputi biaya transportasi untuk mendistribusikan produk sepakat ke berbagai wilayah, kemudian biaya promosi dan pemasaran produk yang meliputi biaya paket data internet, di mana dalam penjualan ini kami menjajakan produk melalui beberapa sosial media dan juga marketplace, yang dimana keduanya harus membutuhkan jaringan internet yang bagus agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian biaya promosi dan pemasaran produk yang meliputi biaya paket data. Setelah itu biaya perawatan alat, meliputi biaya tidak terduga dan biaya lain-lainnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.